Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 7 SMP Sederajat semester 1. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi himpunan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini 3.4 menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi pada himpunan untuk menyajikan masalah kontekstual. Konsep himpunan. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu himpunan? Nah, jadi istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gerombolan dalam matematika itu dikenal dengan istilah himpunan. Coba sekarang kita amati beberapa contoh kumpulan berikut. Di sini ada kumpulan yang termasuk himpunan. Salah satunya, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kenapa kumpulan ini disebut sebagai himpunan? Karena di sini sudah pasti kalimatnya dan juga bisa kita buktikan. Misal, kan bulan Agustus itu ada 31 ya. Nah, misalkan ada yang lahir pada tanggal 1, pasti ada. Lahir tanggal 10 ada, tanggal 20 ada, dan sebagainya. Nah, kita bisa mengelompokkan beberapa siswa yang lahir pada tanggal berapa pada bulan Agustus. Atau di antara 12 bulan dari Januari sampai Desember, ada nggak siswa yang lahir pada bulan Agustus? Pasti ada. Yang kedua adalah kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Nah, ini juga kita bisa menyebutkan anggota-anggotanya, contohnya seperti melon, mangga, dan sebagainya. Yang ketiga, kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, apalagi ini? Kumpulan negara berarti kita bisa menyebutkan negara apa saja yang berada di Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Yang pertama ada kumpulan makanan yang lezat. Bisa gak kalian menyebutkan makanan yang lezat itu apa saja? Makanan yang lezat itu tidak bisa jadi relatif. Jadi kalian tidak bisa menyebutkan makanan itu lezat. Karena pemikiran setiap orang itu pasti berbeda-beda. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, ini juga relatif, karena orang kaya itu tergantung siapa yang memandangnya. Belum tentu menurut orang yang dipandang dia itu kaya atau tidak. Itu juga relatif. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Ini juga sama. Pandai itu adalah kata sifat yang relatif, jadi tergantung orang yang menilai. Jadi intinya ketika ada sebuah kalimat yang mengandung sifat yang relatif, itu tidak termasuk ke dalam sebuah himpunan. Selanjutnya, penyajian himpunan. Cara pertama yaitu dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Misal, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, himpunan B terdiri dari markisa, mangga, melon, dan titik-titik. Jadi, untuk penyajian himpunan dengan cara enumerasi, kalian tinggal menuliskan saja dan menyebutkan anggota yang termasuk ke dalam himpunan tersebut. Cara yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misal, dari himpunan A yang tadi, itu dari 1 sampai angka 5,
kita bisa menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya tersebut, yaitu karena dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 5, maka kita menuliskan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Kemudian untuk himpunan B, Markisa Mangga Melon, itu adalah himpunan nama buah-buahan yang diawali huruf M. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Misal, dari himpunan A yang tadi, kita bisa menuliskan dalam bentuk notasi X, terus kemudian ada garis pemisah, X kurang dari 6, X adalah bilangan asli. Cara membaca notasi pembentuk himpunan itu seperti ini. Himpunan A adalah X di mana X kurang dari 6 dengan X adalah bilangan asli. Nah, bagaimana untuk himpunan B? Himpunan B, kita bisa menuliskannya, kita ganti variabelnya misal dengan Y. Himpunan B adalah Y, di mana Y adalah nama buah-buahan yang diawali huruf M. Contoh soal 1. Diketahui P adalah bilangan prima yang genap. A. Nyatakan himpunan P dengan notasi pembentuk himpunan. B. Nyatakan himpunan P dengan menyebutkan anggotanya. Nah, untuk soal ini kita harus memahami dulu himpunannya itu apa. Di sini diketahui P-nya bilangan prima yang genap. Berarti kita harus tahu dulu bilangan prima itu apa. Bilangan prima adalah bilangan yang pembaginya itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, anggota bilangan prima itu kebanyakan adalah ganjil. Dan ada satu bilangan prima yang merupakan bilangan genap, yaitu adalah 2. Sehingga kita bisa menuliskan, untuk yang A dulu ya, menyatakan himpunan P dengan notasi pembentuk himpunan, kita tuliskan P sama dengan X, di mana X adalah bilangan prima genap. Caranya seperti itu. Kita tinggal membentuk sebuah variabel untuk menyatakan bilangan prima itu, yaitu dengan X. Nah, untuk yang kedua, nyatakan himpunan P dengan menyebutkan anggotanya. Karena kita sudah tahu kalau bilangan prima yang bilangan genap itu hanya angka 2, berarti kita tinggal menuliskan P sama dengan kurung kurawal 2, karena anggotanya hanya angka 2. Lanjut, contoh soal 2. Sebutkan anggota-anggota dari himpunan berikut. I sama dengan X, di mana X kurang dari sama dengan 9, X adalah bilangan asli. Nah, kita harus menyebutkan anggota dari himpunan Q. Karena di sini dituliskan bahwa X-nya itu kurang dari sama dengan 9, dan X-nya bilangan asli, berarti kita mulai dari angka 1. Berarti Q sama dengan 1 sampai dengan angka berapa? Sampai dengan angka 9, karena di sini kurang dari sama dengan. Berarti Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan 0, tapi dia dicoret, atau kurung kurawal yang tidak ada anggotanya. Contoh, untuk lebih jelasnya, himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1.
Seperti yang kita ketahui, antara 0 dan 1 itu tidak ada angka atau bilangan bulat sebagai pemisah. Tapi ada angka 1/2 misal. 1/2 itu tidak termasuk bilangan bulat, tapi termasuk bilangan pecahan. Sehingga antara 0 dan 1 tidak ada bilangan bulat. Artinya, himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 itu adalah tidak ada. Yang kedua, himpunan nama bulan yang diawali huruf L. Ada tidak? Tidak ya. Sehingga, himpunan nama bulan yang diawali huruf L itu merupakan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dilambangkannya dengan S. Contoh, himpunan bilangan ganjil yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 8. Berarti kita bisa menyebutkan anggotanya yaitu 1, 3, 5, 7. Itu adalah merupakan bilangan ganjil. Sehingga himpunan semestanya itu adalah bilangan ganjil. Kemudian yang kedua, himpunan nama bulan yang diawali huruf A. Karena di sini nama bulan, sehingga himpunan semestanya adalah nama-nama bulan. Contoh soal 2. Diketahui M anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan N anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan himpunan semesta dari kedua himpunan tersebut. Bisa kita lihat, anggota dari himpunan M dan N itu merupakan bilangan bulat. Jika kita satukan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Itu adalah merupakan himpunan bilangan bulat. Sehingga himpunan semesta S sama dengan himpunan bilangan bulat. Contoh soal 3. Diketahui M, AL, P, K, E, O. Tentukan himpunan semesta dari himpunan tersebut. Seperti yang kita ketahui, himpunan M itu terdiri dari beberapa huruf alfabet. Sehingga kita bisa menjawab bahwa himpunan semestanya yaitu S sama dengan himpunan huruf alfabet. Contoh soal 4. Nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. A sama dengan himpunan nama hari diawali huruf O. Seperti yang kita ketahui, nama hari itu ada 7, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari ketujuh hari itu tidak ada nama hari yang diawali huruf O. Sehingga kita bisa menjawab bahwa A itu sama dengan himpunan kosong. Karena tidak ada nama hari yang diawali huruf O. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas 4 berikut ini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang konsep himpunan.